Silakan Mas G diteruskan alur sertifikasinya ini juga sudah. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan untuk alurnya sudah dijelaskan tadi sampai tahap dari mulai sekarang ini adalah calon DIS Bapak Ibu. Nanti di tanggal 16 sesuai dengan jadwal akan dirilis mereka yang akan menjadi DIS berdasarkan syarat 1 sampai dengan 8 itu nanti akan Bapak Ibu masuk di dalam DIS, dan kemudian ketika setelah selesai menyusun PDD UKTPT, kemudian penilaian konseptualnya selesai, maka akan dilakukan penilaian oleh PTPS ya, penyelenggara. Jadi mereka yang akan menilai. Jadi yang menilai itu bukan dikti ya Bapak Ibu ya. Ini yang juga sering terjadi kesalahpahaman bahwa yang menilai adalah PTPS. Yang menerbitkan sertifikat adalah PTPS bagi yang lulus, yang mencabut nanti juga PTPS kalau ada hal-hal tertentu yang kiranya mau dicabut misalnya, itu adalah PTPS. Nomor registernya yang mengeluarkan adalah kementerian, seperti itu. Ini yang penetapan calon DIS ini terkait dengan syarat itu. Yang berubah di tahun 2022 adalah bahwa masa kerja 2 tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen. Kalau tahun lalu itu dihitung per 1 Januari tahun pelaksanaan Sepdos, kalau sekarang adalah per tanggal 1 bulan di mana setiap gelombang dari Sepdos itu akan diangkat. Jadi lebih humanis sekarang ya. Jadi ini mengikuti usulan dari Bapak Ibu semuanya ditampung, kemudian ini disepakati seperti itu, sehingga Bapak Ibu yang tadi bertanya misalnya dia TMT-nya 2 tahun itu usianya sampai dengan di bulan Juni ya, maka dia akan dapat ikut di gelombang kedua, pasti seperti itu ya, insya Allah kalau mengikuti syaratnya akan masuk di gelombang kedua. Jadi perubahannya di situ. Kemudian berkaitan dengan LKD tadi sudah dijelaskan bahwa yang mengupload adalah PTU, PSDPTU, bukan dosen yang bersangkutan. Nah, ini yang kabar gembira Bapak Ibu yang tadi juga ditanyakan, passing grade-nya kok tinggi banget? Enggak. Bahkan di tahun ini atas usulan dari Bapak Ibu merespon keluhan dan sebagainya, ini kabar gembira, Bapak Ibu patut untuk bersuka cita gitu. Passing grade untuk TKDA masih tetap 530, TKBI yang berbahasa Inggris, kemampuan berbahasa Inggris diturunkan, disesuaikan seperti itu menjadi 455, yang dulu ada 477. Nah, sekarang sudah 455 untuk TOEFL ITP, CBT 137, IBT 47, IELTS 4,5, kemudian yang skor dalam negeri Bapak Ibu dapat dilihat di sini ya. Untuk dari perguruan dari TEFLIN atau TOEFL itu menjadi 41 atau 434, kalau yang menggunakan dulu skor lama 434, 41 yang skor 100-an. UGM ASEP itu 217, turun ya dari yang awal dulu. EPTUI itu 474, LPT 68, TEAP 63, ProTEFL itu UNY 50, TESOL UPI itu 58 atau 467, UMM atau TAIP itu 292. Yang ini yang bagi yang pernah menggunakan TOEFL-nya, bukan TOEFL-nya ya, tes EFL-nya dari ITS yang sebelum 11 Agustus 2021, maka bisa menggunakan yang 465 ini. Ya, jadi yang setelah ini, yang warna hitam ini yang dipakai, yang sementara ya. Nanti kalau ada edaran lagi, ada perubahan tambahan lagi, ya nanti kita infokan. Jadi yang ini yang sementara yang sudah diberikan akses diakui oleh kementerian seperti itu ya, selain yang dari luar itu. Nah, ini aturan peralihan terkait dengan TKBI, bahwa nilai TKBI itu tidak kadaluarsanya. Tetapi yang sekarang adalah kalau yang tanggal 11 TKDA atau TKBI yang dilaksanakan sebelum 11 Agustus gitu ya, itu peserta dapat mengunggahnya ya, sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022. Di edaran itu tahun 2021 itu typo ya. Jadi 27 Agustus 2022 itu Bapak Ibu yang memiliki sertifikat TKDA atau TKBI sebelum tanggal 11 Agustus masih dapat diunggah di sini seperti itu.
Nah, nanti akan divalidasi. Tetapi kalau sudah misalnya TKDA, TKDI yang diselenggarakan setelah tanggal 11 Agustus, maka penyelenggaranya yang akan menguploadnya. Ya untuk dalam negeri ya, kecuali yang untuk TOEFL, IELTS itu adalah DIS masing-masing yang mengunggahnya. Seperti itu. Ya, seperti ini yang ini memudahkan Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu nggak perlu mengunggah berulang kali ya, nanti membebani juga Bapak Ibu, membebani servernya juga. Jadi perguruan tinggi setelah tanggal 11 Agustus itu penyelenggara TKD TKDI akan melaporkannya secara langsung. Pekerti AA juga seperti itu ya Bapak Ibu. Pekerti AA itu yang mengunggah adalah perguruan tinggi penyelenggaranya ya, kecuali untuk pekerti AA yang sebelum tanggal 11 Juli tahun 2021 ya, itu boleh diupload sampai dengan tanggal 27 Agustus tahun 2022. Jadi manfaatkan kesempatan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya teman yang memang sudah pernah ikut pekerti atau AA sebelum tanggal itu, silahkan dimanfaatkan kesempatan untuk mengunggahnya. Jadi jangan sampai ketika mau serdos baru ribut-ribut nggak bisa ngupload. Nah, ini masih ada waktu sampai dengan tanggal 27. Tapi kalau ikut pekerti AA setelah tanggal 11 Juli tahun 2021, maka boleh tidak usah mengupload sendiri. Yang akan mengupload adalah PT penyelenggaranya atau lembaga penyelenggaranya. Ini daftarnya, Bapak Ibu nanti bisa lihat satu persatu di sana. Ini aturan peralihan yang tadi saya sampaikan bahwa sama dengan yang TKPI TKDA, batasnya 11 Juli tahun 2021 itu masih dapat digunakan dan dapat diunggah sampai dengan tanggal 27 Agustus tahun 2022. Setelah ikut pekerti tanggal 11 ini Juli 2021, maka Bapak Ibu nggak perlu repot-repot menguploadnya karena itu akan diurusi oleh penyelenggara. Kalau misalnya ada kesulitan upload, nah, penyelenggaranya yang akan kontak dengan tim teknisnya di Sister, ada Mas Mahendra dan kawan-kawan di sana yang akan menangani itu. Jadi Bapak Ibu diringankan sebagai DIS seperti itu. Nah ini berkaitan dengan penetapan calon DIS menjadi DIS yang nanti itu mereka yang memenuhi syarat 8 itu passing grade-nya oke, maka mereka akan menjadi DIS. Nah, mereka yang lulus yang bukan lulus ya, namanya mereka yang lolos dari calon menjadi DIS, maka dapat membuat atau menyusun PDD PTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini kata-kata ini mohon dihafal ya Bapak Ibu yang akan cerdas ya. PDD UKTPT ya, mungkin setelah sholat diulang-ulang itu. PDD UKTPT itu pernyataan diri dosen. Ingat, karena pernyataan diri dosen itu ya berarti pernyataan diri, bukan pernyataan temennya. Jadi yang membuatkan ya diri dosen, bukan yang membuatkan temennya. Nah, itu intinya di situ. Jadi makanya kenapa kok harus dihafal sehabis sholat itu tadi aspek kejujuran bahwa ini pernyataan diri dosen. Ya, bukan pernyataan temennya, itu bukan temennya dosen itu, apalagi itu enggak ya.